Salam semangat para pejuang. Apakah tayangan-tayangan pejuang COVID-19 sudah menginspirasi Anda untuk berbuat sesuatu? Wah, bagus banget ya kalau begitu. Makanya sering-sering nonton pejuang COVID-19. Tapi ingat, sebelum membantu orang lain, Anda harus juga jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jaga asupan. Supaya 100% fit. Pandemi corona ini membuat semua orang tergerak. Semuanya ingin bermanfaat bagi bangsa dan juga sesamanya. Hengki Kurniawan pun menawarkan rumahnya di area Pejaten, Jakarta untuk menjadi tempat istirahat bagi para tenaga medis yang menangani pandemi corona. Rumah yang terletak cukup dekat dengan Rumah Sakit Jakarta ini sudah 1,5 tahun tidak digunakan oleh Hengki sejak bertugas menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Namun bukan hanya sambutan baik saja yang datang akan niatnya itu, penolakan juga datang dari warga di sekitar rumah tinggal Hengki. Sadar akan kebutuhan tempat beristirahat bagi tenaga medis, pengusaha homestay di Purwokerto, Jawa Tengah juga tergerak. Brili Agung Zaki Pradika menghibahkan seluruh kamar penginapan beserta fasilitasnya untuk para tenaga medis yang merawat pasien dalam pengawasan maupun pasien positif corona di Rumah Sakit Margono Soekardjo, Purwokerto. Untuk bisa membantu mereka yang ada di garis terdepan karena mereka adalah pahlawan sebenarnya di COVID-19 ini. Ya saya harap sih dengan apa yang saya lakukan ini juga bisa menggerakkan teman-teman pengusaha yang lainnya. Gak usah nunggu jadi pengusaha besar dulu, mulai dari kecil apa yang kita miliki kalau kita ikhlaskan, kita niatkan untuk kemanusiaan, maka insya Allah ini akan manfaatnya akan ada dunia akhirat. Deretan para selebritas tanah air pun tidak mau ketinggalan. Dengan segala daya dan upaya, mereka menyumbangkan apapun yang mereka bisa. Punya sepatu mahal? Ataupun tas koleksi yang mahal juga? Semua itu bisa diuangkan dan akan lebih berguna bagi banyak orang di masa sulit seperti sekarang ini. Seperti bunda-bunda pejuang berikut ini. Untuk menggalang donasi lawan corona, saya dan teman saya Dian Sastro, kita akan lelang sneakers. Najwa Shihab dan Dian Sastro melelang sneakers kesayangannya untuk galang donasi melawan COVID-19. Meski bukan sneakerhead atau pencinta fanatik, tetapi keduanya mengaku senang menggunakan sneakers. So please, siapapun yang ngebit jangan ragu pasang harga tinggi karena literally akan berlipat ganda. Najwa Shihab memberikan 4 sepatu favoritnya untuk dilelang. Salah satunya, sepatu limited edition Peace-1 G-Dragon X Nike Air Force One Paranoid. Sepatu G-Dragon ini sangat Najwa sayang. Apalagi memiliki kenangan dipakai saat Najwa menerima penghargaan. Jadi ini untuk kita semua warga negara yang akan Sepatu tersebut memiliki dasar hitam dan putih dengan berhiaskan sulaman bunga daisy. Di dunia pencinta sneakers, sepatu ini paling dicari. Pasalnya, harganya sekarang meroket hingga 120 juta. Maka dari itu Najwa berpesan bagi pemenang lelang untuk merawat baik-baik sepatunya. Jadi please, siapapun yang nanti beli, dirawat baik-baik sneakers ini. Halo, saya diajakin sama Mbak Najwa untuk ikut mendonate beberapa sneakers saya yang masih saya suka untuk bisa dilelang. Najwa juga mengajak Dian Sastro untuk melelang sepatunya. Dian merelakan setidaknya 8 sneakers yang ia sayang. Beberapa di antaranya Nike Air Force, Adidas Falcon Black Light, Reebok Instant Pump Fury, dan lain-lain. Dari hasil lelang, 4 sepatu Najwa Shihab dihargai dengan 38,5 juta rupiah, sementara sneakers Dian Sastro memperoleh 8 juta rupiah. Selain Dian Sastro dan Najwa Shihab, musisi Arman Maulana juga melelang barang-barang kesayangannya berupa baju hingga sepatu. Barang yang paling Arman sayang adalah sepatu miliknya dengan merek Nike Jordan AG1. Sepatu ini hanya ada satu di dunia, karena didesain khusus dalam Arman Maulana Project oleh Never Too Levis pada tahun 2019. Yang membuat mahal adalah sepatu didesain dengan balutan tas LV. Sepatu ini baru Arman pakai 2 kali untuk pemotretan. Hari ini jam 8 malam,
atau jam 20 waktu Indonesia bagian Barat saya akan kembali akan garage sale lagi. Lelang barang-barang kesayangan ini ia lakukan setiap pukul 8 malam di IG pribadi miliknya. Pelelangan dilakukan setiap hari sejak tanggal 6 April. Baju ini saya jual 50.000 perak. Hasil penjualan yang telah terkumpul akan disalurkan melalui Gas Peduli atau gabungan artis dan seniman Sunda. Dan ini disalurkan kepada warga yang terdampak ekonominya, mulai dari pengendara online hingga pedagang kecil. Wahai para pejuang, Anda tidak mengkoleksi sepatu ataupun tas ratusan juta rupiah? Tenang, jalan berdonasi untuk memerangi corona masih banyak caranya. Kita bisa mencontoh YouTuber otomotif Ridwan Hanif, yaitu dengan melelang mobil. Bisa melelang mobil milik sendiri, atau mengajak orang lain melelang mobilnya melalui media sosial. Tantangan Dr. Tirta dijawab kontan oleh Ridwan Hanif. Ia pun melelang mobil Daihatsu Terios yang biasa digunakan di perusahaan sewa mobil miliknya pada 29 Maret lalu. Membuka harga dengan 70 juta rupiah untuk mobil keluaran 2011 itu pada hari Selasa, 31 Maret. Mobilnya pun laku 100 juta rupiah. Hasilnya pun diberikan langsung untuk tim kurir kebaikan dan Dr. Tirta untuk membantu tenaga medis. Ridwan pun melelang mobil lainnya. Kali ini Suzuki Swift Sport putih yang harga pasarannya masih 200 jutaan dilelang dengan harga 100 juta. Mobil itu akhirnya laku dengan harga 167 juta rupiah pada 3 April lalu. Hasil penjualan juga disalurkan untuk membantu tenaga medis melalui kurir kebaikan. Yes, itu dia. Kalau Anda ingin melelang mobil dan ingin segera laku, mungkin bisa memanfaatkan media sosial para influencer otomotif seperti Ridwan Hanif. Nah, setelah ini ada lagi nih kisah pejuang COVID-19 lainnya yang tidak kalah menginspirasi. Intinya adalah gunakan kreativitas Anda, wahai pejuang. Pejuang, saat harus di rumah banyak hal yang cukup terbatasi termasuk untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sebuah aplikasi pasar kreasi mahasiswa di Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi jawaban untuk warga. Lewat aplikasi pasar bernama pandansari.id ini, warga yang ingin berbelanja cukup memesan. Para pemuda inilah yang kemudian menghubungkan ke pedagang sekaligus menjadi kurirnya. Satu persatu barang permintaan dibungkus rapi dan disesuaikan dengan pemesanan sebelum diantar kepada para pembeli. Nah, semenjak adanya corona ini ada kenaikan. Ada sekitar sampai yang biasanya satu hari kita menangani 15, hari ini kita bisa sampai 20 paling minimal dan maksimal itu 30 karena juga kita batasin. Mengingat ada himbauan pemerintah juga bahwasanya kita juga harus menerapkan social distancing dan sebagainya. Oke, biar nggak bosan, sambil nonton, sambil work from home atau yang work at office, kita jeda dulu ya sejenak.